semuanya, ketemu lagi di podcast Sehat, podcast Dinas Kesehatan Tarakan yang membahas berbagai informasi dan edukasi terkait kesehatan. Dan kali ini bersama saya Fitri, kita akan membahas seputar penyakit menular TBC atau tuberkulosis. Nah, kali ini sobat, tema kita adalah 2022, masihkah ada stigma TBC? Oke, seperti yang kita ketahui Sobat Sehat, kalau mungkin Sobat sudah pernah mendengar bahwa penyakit TBC ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman nih. Nah, dan Indonesia menjadi urutan ketiga terbesar di dunia kasus TBC-nya nih Sob. Nah, jadi gimana sih tentang TBC ini? Pastinya kita semua penasaran dong ya. Nah, kasus TBC ini penyebabnya adalah kuman ya teman-teman. Jadi jangan khawatir karena penyebabnya kuman maka dia bisa disembuhkan. Nah, kendalanya kenapa sih Indonesia masih ratingnya tinggi banget ya sampai menempati urutan ketiga? Salah satunya karena masih adanya stigma yang tinggi di masyarakat terkait penyakit TBC ini. Kenapa meski ada stigma seperti itu? Nah, salah satunya adalah rasa malu ya dari si penderita maupun keluarganya kalau dikatakan menderita penyakit tuberkulosis. Nah, selanjutnya kadang di masyarakat banyak sekali nih yang enggan memeriksakan diri walaupun mereka udah tahu bahwa mereka bergejala, tetapi malu dan tidak mau memeriksakan diri sedini mungkin seperti itu. Nah, kali ini kita punya tamu narasumber yang kebetulan beliau adalah seorang kader TBC dari komunitas nih teman-teman ya, jadi dari masyarakat sendiri. Nah, dan beliau ini juga sempat menjadi seorang PMO, pengawas menelan obat bagi pasien yang menderita TBC. Untuk cerita lebih jelasnya langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita kali ini. Kita sudah ada kedatangan Ibu Hasbiah ya. Selamat siang Ibu Hasbiah. Selamat siang. Oke, mungkin untuk pertama Ibu Hasbiah bisa kenalan dulu nih dengan sobat sehat yang ada di luar sana. Silakan Ibu Hasbiah. Hai teman-teman, assalamualaikum. Salam sehat semua ya, dimanapun Anda berada. Oke, nah Ibu Hasbiah, ini tadi saya baca sedikit biodata bahwa Ibu juga seorang kader TBC nih ya Bu ya? Iya. Oke, kader TBC ada komunitasnya sendiri apa gimana ini Bu? Ada komunitasnya. Komunitasnya? Iya. Di Tarakan ini? Iya, di Tarakan ini. Boleh mungkin diperkenalkan ke teman-teman di luar sana Bu, komunitasnya apa ya? Komunitasnya yaitu komunitas konsorsium Ponabulu STPI Kaltara. Penabulu STPI. ya. Jadi di sini memang beberapa kader ya yang memang terpilih ya. Iya, ada beberapa kader kok di sini. Terlatih ya? Iya, terlatih. Oke. Nah, tadi juga saya sempat membaca nih Ibu Hasbiah bahwa Ibu Hasbiah juga dulu punya pengalaman nih Bu ya. Iya. Merawat anggota keluarganya yang Iya. pernah didiagnosa sakit TBC. Iya, pernah. Oke. Kalau boleh tahu siapa nih Bu anggota keluarganya yang pernah sakit? Kebetulan itu bapak saya, orang tua saya sendiri ya. Orang tua. Iya. Oke. Awalnya gimana sih Bu? Pada saat tahu atau mungkin orang tua tahu siapa yang bawa berobat duluan, terus kemudian awalnya gimana sih sampai tahu kalau sakit TBC gitu? Kebetulan bapak saya hari itu kan panjang ceritanya nih Mbak. Oh iya, boleh kita persingkat sedikit? Mungkin cerita Bapak saya kan di Malaysia kemarin, dia kayaknya kayak terpapar rokok gitu. Nah, habis bapak saya kan tidak merokok. Dari rokok, Iya. Sekitarnya banyak yang merokok. Kayaknya gitu. Catat ya sobat sehat ya, rokok nih salah satu faktor resiko ya. Oke, boleh dilanjutkan Ibu Hasbiah. Waktu itu pas tahu ditelepon dari sana, bapak saya bilang mau dikembaliin ke sini, ceritanya mau dideportasi. Iya. Karena kan sakit kan di sana. Terus petugas kesehatannya di sana bilang ini penyakit TBC, tapi kalau berobat di sini katanya mahal. Seperti itu. Jadi mau dipulangkan. Akhirnya bapak saya dipulangkan ke sini. Awalnya sih tuh katanya bapak saya tuh batuk-batuk terus, demam-demam terus. Habis itu kayak tidak selera makan, berat badannya menyusut.
Tapi memang di sana sudah dipastikan memang dari kesananya bahwa bapaknya terkena Memang itu. sudah periksa di Iya, sana terus periksa di sana baru dibawa pulang. dengan gejala batuk tadi ya Iya. Mas B. Batuknya berapa lama? Lama, dan bapak saya pas ketemu pas sampai di sini lemes-lemesnya, dada kayak dada gairah sudah. Dalam jangka waktu berbulan-bulan? Bukan sebulan. Sebulan? Pas Sebulan batuk nggak kunjung sembuh Iya, ya? iya, Akhirnya di sembuh. sana periksa. Iya. Periksanya gimana tuh? Periksa kesehatan aja, datang diperiksa dokter apa gitu? Dahak, periksa dahak juga di Oh, sana. diperiksa Iya. sampel dahaknya. Iya. Iya. Oke. Jadi selain batuk, tadi ada demam, saya dengar ya Bu Iya. ya. Ada demam, kemudian nafsu makannya turun Iya. ternyata ya. Iya. Jadi berat badannya Ibu lihat waktu itu Turun drastis, pucat. pucat, Lemas. lemas ya. Lemes karena pada saat itu kan belum ditangani dokter yang Iya. ini masih gatal. Terus saat saya ketemu tuh, aduh nggak tahu sudah kayak mana lah, sudah bapak saya yang siang gitu muntah-muntah. Terus akhirnya pada saat itu langsung memang sampai dia di sini langsung bawa ke rumah sakit. Jadi pada saat datang pertama ke Indonesia, ke Tarakan, Iya. Bapak langsung Ibu bawa ke rumah Rumah sakit. Itu Langsung. belum mendapatkan pengobatan dari Malaysia. Iya, dikasih tahu sudah kayak dikasih, tapi belum yang intensif. Oh, Masih dikasih tahu bapak pulang aja gitu. Nah, iya. karena sakit kan. Oke. Kemudian lanjut ke rumah sakit, diperiksa lagi atau seperti apa? Iya, diperiksa lagi, cek dahak lagi. Oh, cek dahak Iya, cek ulang. dahak ulang. Iya. Jadi memang pemeriksaannya lewat Ah. pemeriksaan sampel dahak itu Iya, ya. iya. Iya. Oke. Nah, pada saat Bapak pulang ke sini, keluarga udah tahu nggak tentang penyakit TBC? Tahu. Sudah pernah tahu, Tahu. sudah pernah dengar? Iya, sudah Dengarnya pernah dari mana? dari sekitar orang-orang sekitar. Orang sekitar. Tapi masih TBC yang dulu waktu bapak saya kemarin sakit kan 2016, 2017 sekitar situ ya. Penyakit TBC itu di kalangan kami masih kayak tabu gitu. Nah, kayak kami takut dengernya gitu. Nah, walah gitu kayak penyakit yang berbahaya, sangat menular gitu. Nah, pokoknya kami sekeluarga kayak deg-degan, takut apa ini gitu. Iya. Tapi pada saat yang kena adalah orang tua, terus yang dulunya mendengar TBC ini rasa takut, saat itu bagaimana nih dari keluarga? Deg-degan, campur semuanya, tapi harus dilalui kan, biar bagaimana kan orang tua kita. Kita tidak bisa di depannya terlihat down karena dia lagi membutuhkan kita. Jadi Dukungan dari keluarga. jadi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan bahwa kita ini gimana gitu. Nah, saya takut kan waktu itu masih belum tahu Mbak tentang apa sih TB itu semenakutkan itu pada saat itu. Jadi akhirnya berobat di rumah sakit. Tadi Bu Bia kita kembali terus kemudian dapat penjelasan nggak nih dari tenaga kesehatan? Iya, terkait dapat. penyakit Bapak? Dikasih tahu Mbak, ini bapaknya sakit begini. Nanti kalau ibu mau apa-apa, cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Habis itu masker jangan lupa. Jangan lepas masker saat merawat bapak. Oh iya. Kami disiapkan memang di rumah sakit. Disediakan masker tenaga kesehatan sebagai perlindungan iya, untuk untuk mencegah. kita yang menjaga. Oh iya siap. Terus kemudian dari rumah sakit sempat rawat inap waktu itu? Sempat Mbak 3 hari. 3 hari. Iya. Terus lalu pulang? Waktu itu kan saat itu mau ditindaklanjuti sama dokter, tapi enggak, yang kan mau apa sih namanya Mbak, yang disuntik dikasih keluar dahaknya itu. Nah, mengeluarkan susah. Iya, jadi mau disuntik lewat, tapi enggak bisa. Dokternya enggak nemu, sudah suntik sana suntik sini bagian enggak nemu. Jadi bapak saya minta pulang. Nah, saat itu nih Bu Bia, kalau Ibu Bia lihat dari orang tua sendiri ya, apa yang bisa Ibu Bia baca dari kondisi orang tua? Orang tua menerima nggak nih dengan sakit yang dia terima, yang dia idap waktu itu gitu? Gimana responnya orang tua sendiri pasiennya ini? Waktu itu sih kayaknya stres banget. Stres, Iya. dalam kondisi stres itu Iya. terlihat sekali ya. Terlihat sekali waktu itu karena stres banget. Maksudnya ini sakit apa? Kenapa juga batuk-batuk sampai dadanya sesak. Setiap dia batuk menahan sakit, megang dadanya. Ini penyakit apa? Kayak stres gitu. Nah,
waktu itu. Jadi cuman bisa menguatkan, sabar Pak, sabar gitu. Kan waktu itu kan belum parah-parahnya ya Pak, dan di rumah sakit belum bisa ditangani, jadi akhirnya bapak dibawa ke Makassar, rujuk. Oh, dirujuk, Iya. dirujuk bahkan ya Bu ya. Dirujuk. Yang ikut bapak, merawat bapak di sana? Saya. Ibu. Iya. Ibu dia. Nah, ya. Jadi Ibu dia menangkap bahwa ada stresor yang begitu berat ya Bu ya, Iya. di diri si pasien ini yang sementara tahu bahwa dirinya saat ini mengidap penyakit TBC Bu ya. Tetapi keluarga juga pada saat itu udah ya terima dan sadar bahwa harus memberi dukungan ya Bu ya sepenuhnya untuk si pasien gitu ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya nih Bu ya, akhirnya pengobatan jadi di luar atau kembali ke Tarakan? Pengobatan di luar. Di luar. Iya, di luar. Tapi Ibu dia selama itu mendampingi terus. Iya. Bagaimana untuk minum obatnya nih, seperti apa nih Bu dia? Bapak saya kemarin pas minum obatnya itu rewel betul Mbak. Kan katanya obatnya berbesar, nggak bisa ketelan, baunya nggak enak, baunya bikin ngap, macam-macam lah kesian bapak saya. Banyak keluhan Ya saat minum obat itu. Oke nih, Bu Biah, terkait dengan pendampingan pengobatan nih, waktu pengobatan di Makassar ya, akhirnya Ibu dia anak nih mendampingi Bapak. Iya. Bagaimana selama pengobatan minum obat, ada nggak keluhan si Bapak atau gimana? Banyak banget keluhan bapak, terutama Mbak dalam minum obat. Iya. Bapak paling nggak kuat minum obat, kan obatnya kan tiap hari dan obatnya gede-gede, dan obat itu sangat berefek ke dia. Contohnya dia mual, pusing, lemes, dan badannya merah, alergi parah. Sempat alergi Iya, sama sempat obat. alergi. Iya. Dan akhirnya apakah berarti mengalami alergi seperti ini, apakah sempat putus minum obatnya? Tuh hari sempat sehari 2 hari, tapi ke dokter lagi. Dokter lagi cek, Mbak, Ibu, kenapa ini obatnya? Karena bisa digantikan dengan yang lain, mungkin alergi, kenapa bapak saya begini, badannya merah-merah. Sekujur, semuanya sampai gatal-gatal. Iya. Kak, mohon maaf, istrinya mati. Iya. Sudah. Putus dulu ini? Jangan, biar aja, nyambung aja. Enggak. Ya, Pak, ini nanti nyalakan, Pak. Maaf ya, Ayah. Diulang. Ini nyambung aja. Enggak. Yang ini. Langsung berada. Pengaturan. Pengaturan. Mana? Ada aja di sini. Ayo ada. Ini tadi yang Oke. Dulu saya. sudah di sini. Oh. Tidak ada juga orang yang uang darah sama sekali. Iya, ada. Tapi kenapa orang yang uang dia ada mahalnya? Alhamdulillah, sekolah orang yang tidak ada masalah. Maksudnya ada yang kenapa tuh nanti ada. Iya. Tapi ada yang menderita.
Kembali ke sembuh ya Kak? Oke. Nah, semua obatan berbahas stigma lagi. Ibu kayak bicara sama teman aja. Ya, melawan atau Kayak apa tuh melawak diri sendiri saja. Oke. Oke Bu Bia, nah pada saat keluarga tahu nih ya Bapak udah sakit, terus perawatan didampingi sama anak, apa nih yang keluarga lakukan untuk, oh nih saat Bapak minum obat nih dapat obat dari dokter gimana nih? Disemangatin Disemangatin. sangat. Pada saat waktunya diambilin obat, air minum dan dipupuk ditemenin. Ah gitu. Sempat ada keluhan nggak nih dari Bapak nih selama minum obat? Waktu itu keluhannya banyak sekali. Banyak ya? Banyak banget. Karena dia pusing, mual, alergi parah, pusing kepalanya, macam-macam lah. Jadi sempat down gitu. Nah setiap dia mau minum obat down banget. Bisa enggak katanya enggak minum ini. Jenuh ya, jenuh ya Iya. pasien ya. Iya. Oke, kemudian pada saat itu ada berarti sempat ada nggak minum obat putus atau gimana? Pernah putus. Ya, pernah. Terus apa yang dilakukan keluarga? Suruh ke dokter lagi kembali. Ke dokter dibawa ke dokter Iya, lagi ke kembali. dokter lagi Iya. untuk cek ganti obat. Ganti obat. Iya, Nah, oh dia bapak nggak tahan karena ada Iya, alerginya. iya. Ya, seperti itu. Oke, akhirnya ganti obat, terus alergi hilang. Enggak juga hilang, Pak, tapi berkurang. Terus obat lanjut. Berapa lama pengobatan waktu itu? Bapak kemarin 6 sampai 8. 6 bulan sampai Iya. ada tambahannya Iya. mungkin karena ada penyakit lainnya juga Iya, mungkin iya. ada ya. Iya. Udah. Ya karena yang kita tahu standar pengobatan biasanya minimal 6 bulan ya Iya. ya terkait penyakit TBC ini, tapi Bapak dapatnya tadi sampai 8 bulan Iya. dan Bapak bisa menyelesaikan itu. Iya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Walaupun sempat putus Iya. ya, tetapi dukungan keluarga berarti luar biasa sekali banget. sampai Bapak bisa bertahan. Luar biasa banget. Iya. Luar biasa banget. Karena memang kalau si bapak ini kayak obat aja, tapi kita ini Iya. sebagai anak ini memang setiap waktunya memang minum obat didekatkan sampai diambilin, dikasih minum, Dikasih minum, oh, iya. itu dilihat Dipastikan minum. Biar Iya, pelan obatnya. pelan baru melanjutkan aktivitas yang lain. Iya, jadi pada pengobatan pasien TBC memang harus ada ya Bu ya seorang yang ditunjuk jadi PMO, Iya. pengawas dia menelan obat, jadi memastikan benar-benar obatnya dia telan. Iya. Karena seperti yang Bu Dia katakan tadi ya, bahwa pengobatan 6 bulan minimal itu jenuh ya, pasien ada jenuh sehingga mungkin resiko dia putus obat ya Bu ya pasti ada, dan dukungan keluarga sangat berperan Iya, di sangat. situ sangat iya. Dan akhirnya Bapak selesai 8 bulan dinyatakan sembuh, kembali ke dokter atau seperti apa? Dia kembali ke dokter, Kembali ke dokter, Nah. lalu dokter katakan cek ronsen lagi. disuruh ronsen. Ronsen dan cek dahak terakhir. Cek Paru-parunya sudah bersih, Oh, negatif. hasil dahak negatif Iya, dan paru-parunya sudah bersih juga. dan dinyatakan sembuh Sembuh sama dokter. Iya, sembuh sama dokternya. Nah, yang Ibu Dia lihat nih pada saat Bapak dibawa ke dokter yang tadinya awalnya lemes-lemes, terus selesai pengobatan sembuh gimana Bapak? Aduh, senang sekali karena kan udah maksudnya dia tidak minum obat lagi. Senang Senang ya. sekali, dan dia bisa makan yang dia mau, dia senang. Kemarin kan kayak dia sakit kan kayak masih makan itu kayak masih lemes, makanan pada saat minum obat itu, tapi setelah itu mau dia makan enak katanya. Dia langsung mau Iya. makan enak ya, wah
Luar biasa sekali perjuangannya ya Ibu ya. Iya. Ya, jadi ada perjuangan di sini dari pasien, keluarga juga seperti itu. Iya. Oke. Nah, terkait minum obat tadi memang pernah ada Karena kalau putus bakal harus ngulang lagi dari awal. resikonya itu iya. ya. Jadi dikasih tahu terus karena kan walau bagaimanapun kalau ngulang lagi kan berat gitu. Nah, sedangkan ini yang dijalanin pun sudah berat. Jadi kalau ngulang lagi jadi pastikan memang. Tapi kalau si bapak memang kita tidak dampingi, tidak temenin, tidak semangatin, dia ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Karena mikirnya kan ya udahlah, sudah tua juga gitu kan. Ya berarti satu yang penting dari cerita Ibu Bia ini saya menangkap bahwa perannya keluarga ya yang mendampingi si pasien ini itu berperan sangat penting sekali dalam pendampingan pengobatan pasien TBC ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Bu, pada saat nih masih jalani pengobatan itu orang-orang sekitar gimana? Gitu. Waktu itu sih responnya belum terlalu ini Mbak ya, karena kan orang pada nggak tahu waktu itu. Oh, dari keluarga ada. Kalau dia dari keluarga kan sudah tahu. Oh, keluarga udah tahu. Tapi namanya kita sekeluarga ya saling semangat. Paling kalau mau mengunjungin bapak harus pakai masker sama pakai hand sanitizer. Lingkungan sekitar ada yang tahu bahwa bapak saat itu lagi sakit? Waktu itu belum ada. Tidak ada yang tahu, berarti memang tidak keluar waktu itu kan takutnya mungkin juga waktu itu kan masih stigma itu kan masih ada di sekitar kita, takutnya bapak gimana nanti kan ada orang yang tidak mau misalnya ke rumah atau apa. Jadi tapi untungnya juga bapak ya udah di dalam terus, dan kita juga mengobatinya ya enggak juga biasa aja, jadi enggak orang enggak sampai tahu. Dari bapak sendiri tapi tidak yang mengucilkan diri sendiri, atau apakah ada menarik diri nggak mau ketemu orang di luar atau seperti apa dari bapak? Waktu itu kan Mbak, saya kan belum jadi kader nih. Iya. Belum jadi kader kan, jadi saya yang menarik diri. Justru iya, karena waktu itu kan saya belum jadi kader, jadi pengetahuan tentang TB waktu itu tuh masih minim. Yang saya tahu penyakit TB itu menular, dan saya menarik diri ke anak-anak saya karena waktu itu anak-anak saya masih kecil. Jadi kalau dia kayak mau main, ambil waktu itu kami, karena masih belum tahu TB itu seperti apa. Walaupun besar keinginan untuk merawat bapak, tapi tetap ada porsi ketakutannya itu karena dengan catatan penyakit menular. Tetapi setelah Ibu tahu informasinya tentang TBC bahwa seperti apa sampai Ibu jadi kader, udah paham ya Bu ya. Oke. Nah, kan masih banyak nih Bu stigma ya, bahkan sampai sekarang di tahun 2022 ini yang udah angkatan milenial udah semua masih pada stigma aja tentang TBC. Masih. TBC penyakit kutukan, diguna-guna orang karena mungkin langsung keluar batuk campur darah karena diguna-guna, atau biasanya ada juga pernah saya dengar bahwa penyakit TBC ini penyakitnya orang miskin ini, ya kan ekonomi rendah ya, ekonominya ke bawah ya. Nah ini gimana tanggapannya Ibu Bia nih terkait stigma yang masih beredar nih di masyarakat? Masih banyak sekali masyarakat kita yang seperti itu pola pemikirannya. Kalau saya sih, menurut saya kalau ada yang batuk-batuk, saya kasih tahu batuknya sudah berapa hari Bu. Kalau sudah seminggu bisa cek dahak loh Mbak. Sekarang pengobatan TBC gratis, dikasih tahu terus karena kebetulan kan sudah jadi kader, jadi tahu, jadi setiap ada tetangga atau apa dikasih tahu terus supaya untuk menghilangkan stigma negatif ini bahwa penyakit TB ini bisa sembuh asal rajin minum obat. Berarti dari Ibu Bia justru stigma ini harus kita lawan dengan terus sosialisasi terus kita sampaikan informasi yang benar tentunya tentang penyakit TBC ini ya Bu ya. Karena memang sepertinya stigma ini berkembang karena
kurangnya pengetahuan Benar, tentang benar. informasi Iya. seputar penyakit dan halnya penyakit tuberkulosis Iya. itu ya Bu ya, Iya. di masyarakat memang Iya. masih kurang paham Masih kurang paham. kebenaran sebenarnya seperti apa. gitu. Iya. Betul penyakit menular, tetapi bisa dicegah dan diobati dan dia bisa sembuh ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sebelum menjadi kader TB nih, sampai akhirnya mau ngambil keputusan, oh saya mau dong, siapa sih yang nawarin jadi kader TBC nih Bu Bia? Oh, waktu itu dari kelurahan. Oh dari kelurahan. Iya, dari kelurahan. Berarti Bu Bia ada aktif di Iya. masyarakatnya kegiatan Iya. apa gitu? Ada ibu PKK, Oh jadi ibu PKK. ada posyandu. Ada posyandu juga. Iya, maksudnya juga ditawarin mau nggak jadi kader TB. Awalnya sih TB gitu lah, gimana kan? Tapi Ini yang dulu nih yang Iya. pernah ada bapak saya nih, gitu ya. Coba karena biar bagaimana kan saya pernah merawat bapak saya, Iya. akhirnya memberanikan diri dan ya udahlah ambil, oke. Takut nggak orang waktu ditawarin jadi kader TB mau nggak? Takut ketular nih nanti dekat-dekat pasien TB gitu. Iya, Ada begitu nggak sih. gitu? Awalnya gitu. Awalnya seperti itu. Akhirnya setelah jadi kader TV ya Allah, banyak sekali pengetahuannya, banyak sekali pembelajarannya di dalamnya. Akhirnya Iya. dulu yang saya lakukan ke bapak saya semua salah. Dulu yang saya lakukan saya ke bapak saya makan minumnya saya pisah. Oh. Anak saya tidak boleh mendekat. Dan ternyata setelah tahu bahwa itu tidak apa-apa, makan minum bersama tidak apa-apa. karena penularannya Iya, lewat udara ya, udara. bukan alat makan itu tadi. Iya. Tapi tetap kita harus menjaga kebersihannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi akhirnya mau memutuskan untuk menjadi Ya, seorang kader TBC. Sudah berapa iya. lama sih Bu jadi kader TBC Bu? Setahun lebih. Baru kurang lebih setahunan. Iya, iya. Oh, iya. 1 tahun udah banyak pengalaman apa aja yang dilakukan? Indeks kasus, kalau ada temuan, Ya. penyuluhan mandiri, penyuluhan berbudget. Sudah bisa penyuluhan mandiri. Bu ya. Sedikit-sedikit. Ya, sebut proses ya. Iya. Jam terbang nanti apa Iya, iya. terus meningkatkan kualitasnya ya Bu. Iya. Indeks kasus tadi seperti apa sih Bu maksudnya? Indeks kasus itu kalau kita dapat temuan, kita langsung turun ke lapangan, nyari di mana titik si sakit ini, kita nanya ke alamatnya dulu, ke URT-nya dulu. Kalau nemu sudah dikasih tahu bahwa orang ini ada di sini, baru kita ke sana ke rumahnya. Wow, luar biasa sekali ya Bu ya, ya kegiatannya di lapangan sampai turun langsung ini ya. Jadi justru nggak takut lagi dengan kena pasien TB, Enggak. karena udah terlatih ya Bu Iya, ya, iya. kader terlatih ya Bu ya, dilatih sama komunitas. Komunitas. Berarti udah ada ilmunya, bukannya oh pencegahannya lewat sini Iya, gitu iya, ya Bu ya. iya. Yang penting pada saat ini Turun, apa Bu? iya, pakai masker sama hand sanitizer tidak lepas Ya. sebelum masuk rumah. Pola hidup bersih Iya, sehat itu ya Bu ya, Iya. cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Bu Bia, harapannya apa sih nih buat teman-teman sobat sehat di luar sana untuk jangan ada lagi stigma nih untuk pasien TB dan keluarganya, mungkin bisa Ibu sampaikan Bu? Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Bia. Iya. Jatuh lagi. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Bia. Iya. Harapannya Bu Bia nih ya selaku kader TB, selaku keluarga pasien, mantan pasien yang pernah menderita TBC, buat pesan buat teman-teman sobat sehat di luar sana supaya jangan ada lagi stigma tentang TBC ini, baik itu ke pasien maupun ke keluarganya. Harapannya pesannya seperti apa Bu, bisa disampaikan? Pesan saya yaitu kepada para penderita TB, selama kena penyakit TB rajin minum obat selama 6 bulan, insya Allah pasti sembuh. Karena itu penyakit itu dibiayai oleh pemerintah secara gratis, dan biasakanlah hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada. Oke, super sekali dari Bu Bia ya, sobat sehat ya. Nah, dari sekian lamanya tadi kita berbincang-bincang nih dengan Ibu Bia, ada beberapa kesimpulan sedikit yang saya bisa tarik dari podcast kita kali ini, sobat sehat, bahwa terkait penyakit tuberkulosis ya Bu ya, TBC, Indonesia kita menempati urutan ketiga terbesar di dunia ya. Nah, salah satu nih andil dari kita nih, dari kota kita dulu nih kita bisa mulai.
salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh adanya stigma ya Bu ya. Iya. Dan stigma ini sebenarnya bisa kita tangani mulai dari diri kita sendiri, lalu kita dalam lingkup luas di masyarakat di sekitar kita. Jangan ada lagi stigma tentang penyakit TBC ya, seperti yang Ibu Bia sampaikan tadi, bahwa dengan mungkin kita memberikan informasi yang akurat, terpercaya, yang sebenarnya nih ya, kepada masyarakat di sekitar kita, ini bisa mengurangi stigma yang ada di masyarakat. Kita tahu juga tadi bahwa tanda dan gejala dari penyakit TBC tadi ya Bu ya, yang dialami oleh keluarga Ibu Bia, batuk lama nggak sembuh-sembuh, 14 hari ya Bu ya, 14 hari minimal, atau mungkin batuknya berulang nggak sembuh-sembuh, kalian bisa periksakan diri langsung ke layanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas, atau mungkin ada yang mau ke dokter praktek mandiri, langsung silahkan untuk nanti diperiksakan dahaknya. Jangan takut, jangan malu ya Bu ya. Seperti itu yang kita dapatkan pelajarannya, bahwa pemeriksaan sampai pengobatan dan selesai sampai sembuh itu semuanya gratis, ditanggung sama pemerintah. Nah seperti itu sobat. Nah jadi harapan Bu Bia, harapan kita semua untuk pasien TBC dan keluarganya, jangan lagi ada stigma tentang TBC ini, karena TBC memang penyakit menular, tetapi dia bisa disembuhkan ya Bu ya, seperti itu. Oke sobat sehat, sekian edisi podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung program ini melalui like, subscribe, and share channel YouTube dan Instagram milik Dinas Kesehatan di Dinas Kesehatan Tarakan. Atau buat kalian yang mau request ataupun memberikan masukan tentang pembahasan selanjutnya di edisi podcast kita, boleh langsung saja komen di YouTube ataupun Instagram @Dinas Kesehatan Tarakan. Terakhir mungkin kita ada salam tos TB ya. Salam tos TB ditemukan, obati sampai sembuh penyakit tuberkulosis. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya, tetap di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Tarakan. Salam.